Sudah serius apa belum nih kalian? Nanti kalau saya bilang pagi nanti tepuknya 1 ya. Kalau siang tepuknya 2, kalau sore tepuknya 3 ya. Dan kalau malam ada tepuknya ya. Oke, kita mulai. Pagi, siang, sore, siang, malam, pagi, sore. Oke, kalian sudah serius semua ya? Mau lanjut ke materi yang akan kita bahas ya? Ya. Oke anak-anak, keluarkan bukunya kalian masing-masing ya. Globalisasi dalam masyarakat. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendunia antar sesama manusia, saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu maupun jarak. Dan dalam era globalisasi ini juga ada pun tantangan dan peluangnya. Contoh tantangannya adalah sumber daya, kesenjangan, dan konflik budaya. Kalau untuk peluangnya, contohnya kerjasama internasional, kolaborasi global, dan pertukaran pengetahuan. Sudah paham? Sudah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tentang menghargai keberagaman budaya. Contohnya ada toleransi, empati, dialog. Toleransi menerima perbedaan sebagai bentuk kekayaan. Empati memahami perspektif dan nilai budaya lain. Kalau dialog berkomunikasi secara terbuka dan menghargai perbedaan. Dan dalam era globalisasi juga ada pentingnya komunikasi seperti komunikasi fiktif, penerjemahan adaptasi, serta kesadaran budaya. Kita lanjut. Dan peran antar individu dalam masyarakat global, membangun komunitas yang inklusif dan sangat toleransi, memahami antar sesama individu satu sama lain, dan berpartisipasi dalam isu-isu global seperti kemiskinan, pengangguran, dan perubahan iklim. Serta ada kontribusi lokal untuk komunikasi global. Contohnya membangun program sosial dan kemanusiaan, melakukan inovasi dan pengembangan, serta melestarikan lingkungan dan membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Teknologi dan konektivitas global seperti ada penggunaan internet, penggunaan media sosial juga memudahkan akses informasi dan komunikasi secara global, dan penggunaan media sosial membangun komunitas online dan mempromosikan hal apapun secara internasional sehingga dapat meluas ke seluruh dunia. Seperti kalian kalau memakai handphone, itu contoh dari penggunaan media sosial atau penggunaan internet. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Mau bertanya apa? Bu, bidang kehidupan apa saja yang terkena dampak dari globalisasi? Kalau dari bidang kehidupan yang terkena dari dampak globalisasi yaitu bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pendidikan, teknologi, komunikasi, serta politik. Sudah paham? Sudah. Oke, next ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Ya.
Bagaimana cara menghadapi tantangan globalisasi? Caranya dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia, mengembangkan kebijakan ekonomi yang tepat dan mengembangkan kerjasama internasional. Oke, semua sudah? Sudah. Nanti kita akan lanjut ke subbab selanjutnya ya. Oke anak-anak, kalian buka buku kalian masing-masing ya tentang bab kolaborasi budaya. Sudah Bu. Nanti kita akan membahas tentang pengertian kolaborasi budaya, contoh-contoh kolaborasi budaya, serta pentingnya kolaborasi budaya. Nah, ini adalah pengertian dari kolaborasi budaya. Oke anak-anak, ini pengertian dari kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya adalah proses kerjasama antar masyarakat yang berbeda budaya untuk mencapai tujuan bersama. Seperti dalam prinsipnya persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Saya ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Iya betul. Langsung kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini tentang pentingnya kolaborasi budaya. Buku kalian ada enggak? Tidak. Nah, nanti kalau tidak ada ditulis ya. Contohnya adalah peningkatan inovasi seperti menghasilkan ide-ide, menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa dan budaya. Dan peningkatan toleransi seperti menghargai budaya lain, contohnya menghargai perbedaan ras, suku, agama, dan budaya lain. Nah, ini contoh beberapa kebudayaan Indonesia. Contohnya dari rumah adat, upacara adat, makanan tradisional, tarian adat tradisional, pakaian tradisional, dan lagu daerah tradisional. Ini contoh gambarnya ya, anak-anak. Nah, sekarang saya mau tanya, ini termasuk pakaian adat tradisional dari daerah mana? Ada yang tahu? Ya? Oh ya, betul sekali. Kalau ini rumah adat dari daerah mana? Ada yang tahu? Rumah adat dari daerah mana? Ya? Toraja. Iya, betul sekali. Kalau ini makanan tradisional dari daerah mana? Dari Yogyakarta. Iya, betul sekali. Berarti kalian sudah tahu semua ya? Sudah. Di samping itu ada tantangan dalam kolaborasi budaya. Contohnya tantangannya adalah perbedaan bahasa. Setiap daerah kan bahasanya berbeda-beda ya. Dan perbedaan keyakinan dan adat istiadat. Serta stereotip dan prasangka. Dan juga ada manfaat dari kolaborasi budaya seperti pengembangan ekonomi, pertukaran pengetahuan, ini sangat Malaysia, dan perdamaian serta stabilitas. Strategis kolaborasi budaya, komunikasi yang efektif dan lancar, empati dan toleransi, dan serta hormat serta kesadaran. Melestarikan identitas budaya dalam kolaborasi budaya, pemahaman budaya, saling menghormati, adaptasi yang baik, dan pertukaran budaya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, ya. Bu, apa saja contoh kolaborasi keberagaman budaya Indonesia dalam bidang seni? Dalam bidang seni, ya. Seperti pertukaran seni tradisional seperti tari jaipong dan saya ulangi lagi, pertunjukan seni tradisional seperti tari jaipong dari Sunda.
Terus musik yang menggabungkan instrumen tradisional dari berbagai daerah seperti gamelan dari Jawa dan rebab dari Minangkabau. Seperti itu. Terus ada yang mau bertanya lagi? Saya dulu. Ya. Untuk mempromosikan toleransi dan kesadaran budaya di Indonesia itu melalui cara apa saja, Bu? Dengan melalui cara pendidikan budaya, program pertukaran budaya, kegiatan komunitas, media sosial, dialog antara budaya dan agama, pengembangan kurikulum, dan multikultural, serta pelatihan bagi guru dan pemimpin komunitas. Kurang jelas atau sudah cukup? Iya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Silakan diberes-beresin dulu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai tujuan. Selamat sampai di rumah maksudnya. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.